Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mempresentasikan ide yang kami ajukan yaitu Road 5, yaitu sensor getaran akar untuk deteksi kesehatan tanah. Kami kami beranggotakan Muhammad Fatin Abrar, Dara Setia Mahda, yaitu saya sendiri, dan Malik Isni Baitullah. Pada bagian latar belakang, yaitu pertanian merupakan sektor krusial untuk ketahanan pangan. Namun, menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan degradasi kualitas tanah, deteksi dini kerusakan akar sering terhambat karena kondisi akar yang sulit diobservasi secara langsung. Road 5 di sini, Road 5 hadir sebagai solusi IoT inovatif menggunakan sensor getaran piezo untuk memantau pola getaran akar dan kelembaban tanah. Data diproses oleh ISP dan ditampilkan melalui aplikasi sederhana, memungkinkan petani untuk mengelola kesehatan tanaman dengan lebih efektif. Masalah yang kami hadapi, masalah yang dihadapi sebelum menyelesaikan proyek ini yaitu akar tanaman sering mengalami kerusakan akibat kekeringan, banjir, atau genangan air. Namun tanda-tanda awalnya sulit diketahui. Petani biasanya baru menyadari setelah daun mulai menguning atau tanaman layu saat kondisinya sudah terlambat untuk diselamatkan. Yaitu solusi eh, yang kami berikan yaitu dikembangkannya sistem Root 5, yaitu sensor yang dipasang di sekitar zona akar untuk membaca pola getaran akar sekaligus memantau kelembapan tanah. Data ini kemudian diolah oleh ISP32 dan ditampilkan secara sederhana agar petani tahu apakah akar sehat, stres, atau beresiko rusak. Dengan sistem ini, masalah bisa terdeteksi lebih awal dan tindakan penyelamatan tanaman dapat segera dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada literatur review yaitu monitoring akar dengan DeForest. Nah, penggunaan eh, distribution fiber optic sensing atau DeForest untuk pemantauan akar dan pergerakan tanah. Kemudian ada ekologi akustik tanah, yaitu penelitian tentang hubungan antara akustik tanah dan komunitas hewan bawah tanah serta aktivitas biologis. Kemudian ada deteksi suara air oleh akar, yaitu studi tentang bagaimana sistem akar tanaman dapat mendeteksi keberadaan air melalui vibrasi akustik. Kemudian fiber optik seismic sensing, yaitu pemanfaatan teknologi serat optik seismik untuk mendeteksi perubahan kelembapan tanah secara akurat. Kemudian ada sensor suara dan cacing, yaitu pengembangan sensor untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh pertumbuhan akar dan pergerakan cacing tanah. Kemudian ada emisi akustik tanah, yaitu analisis emisi akustik yang dihasilkan oleh tanah akibat tekanan mekanis atau hidrologis. Nah, literatur review selanjutnya, teknologi sensor tanah dan tanaman, yaitu peninjauan komparatif berbagai teknologi sensor yang digunakan untuk memantau kondisi tanah dan fisiologi tanaman, mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan. DAS untuk pemantauan kelembapan tanah, yaitu aplikasi distribution acoustic sensing yang disingkat DAS untuk mengukur profil kelembapan tanah secara spasial dan temporal dengan presisi tinggi. DAS untuk observasi hidrologi, penggunaan distribution acoustic sensing dalam memantau proses hidrologi bawah tanah termasuk aliran air dan pergerakan air tanah. Ekologi akustik tanaman, studi tentang suara dan getaran yang dihasilkan oleh tanaman serta interaksi dengan lingkungan, termasuk respon terhadap stres dan pertumbuhan. Deteksi suhu tanah berbasis akustik. Metode inovatif untuk mengukur suhu tanah menggunakan prinsip-prinsip akustik, mendeteksi perubahan termal melalui gelombang suara. Eh, mo- Monitoring kelembapan tanah saat pengelolaan.
pemantauan real time kadar air tanah selama proses pengelolaan lahan untuk optimasi praktik pertanian dan efisiensi irigasi. Eh, Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk kompetitif audit, jadi di sini kami telah memilih 10 solusi yang ada sekarang yang akan dilakukan kompetitif audit. Yang pertama ada ground penetrating radar atau GPR dengan fungsi utama memetakan akar di bawah tanah dengan gelombang radar. Kemudian dengan daya tahan tinggi, kelebihan bisa melihat akar tanpa menggali tanah dan kekurangannya alat sangat mahal dan sulit digunakan. Kemudian yang kedua ada mini rhizotron yaitu root scanner dengan fungsi utama kamera dalam tabung untuk melihat pertumbuhan akar dengan daya tahan tinggi. Kelebihannya bisa melihat akar secara langsung dan berulang kali dan kekurangannya pemasangan ribet dan alat mahal. Kemudian yang ketiga ada fiber optic sensing dengan fungsi utama kabel optik untuk mendeteksi aktivitas akar dan kelembaban tanah. Daya tahannya tinggi, kelebihannya bisa memantau akar secara detail dan real time. Kekurangannya butuh instalasi rumit dan biaya besar. Yang keempat ada risotron, fungsi utama dinding kaca atau akrilik untuk melihat akar tumbuh di tanah. Daya tahannya tinggi, kelebihannya akar bisa dilihat jelas tanpa dicabut, kekurangannya hanya bisa dipasang di laboratorium atau rumah kaca. Kemudian yang kelima ada electrical impedance spectroscopy atau AES dengan fungsi utamanya mengukur kondisi akar lewat respon listrik. Daya tahannya sedang, kelebihannya bisa mendeteksi kondisi akar sebelum terlihat di daun, dan kekurangannya cara pakai sulit dan butuh alat khusus. Next. Kemudian yang keenam ada X-ray CT scan tanah dengan fungsi utama membuat gambar akar dalam tanah dengan sinar X. Daya tahannya tinggi, kelebihannya hasil sangat detail, akar kecil pun bisa terlihat. Kekurangannya hanya bisa dilakukan di laboratorium. Kemudian ada magnetic resonance imaging akar. Fungsi utamanya membuat gambar akar dengan gelombang magnet. Daya tahannya tinggi, kelebihannya akar terlihat jelas tanpa harus digali. Kekurangannya sangat mahal dan hanya ada di pusat riset. Kemudian yang ke-8 ada acoustic root detection. Dengan fungsi utama mendeteksi suara halus dari pertumbuhan akar. Daya tahannya sedang, kelebihannya tidak perlu menggali, hanya bisa didengar tanpa tanda akar hidup. Kemudian kekurangannya suara akar sangat lemah dan mudah terganggu. Kemudian yang ke-9 ada laser root imaging. Fungsi utamanya memindai akar dengan laser untuk membuat model 3D. Daya tahannya tinggi, kelebihannya bisa menghasilkan model akar yang akurat. Kekurangannya tetap butuh akar terbuka sebagian, dan alatnya mahal. Kemudian yang terakhir ada Sophelomics. Dengan fungsi utama menggali akar, lalu dianalisis dengan software gambar. Daya tahannya rendah, kelebihannya murah dan sederhana, banyak dipakai penelitian. Kekurangannya akar harus digali, jadi tidak bisa dipantau lagi. Next. Kemudian untuk kesimpulan kami di sini membuat 3 poin. Yang pertama inovasi root fight. Jadi inovasi root fight adalah solusi inovatif untuk memantau kesehatan akar tanaman menggunakan teknologi IoT berbasis sensor getaran. Yang kedua alternatif praktis. Jadi root fight ini dibandingkan dengan teknologi lain, root fight ini menawarkan alternatif yang lebih praktis dan terjangkau untuk petani. Dan yang terakhir aplikasi di lapangan. Jadi aplikasi ini dirancang agar dapat diaplikasikan langsung di lapangan, mendukung deteksi dini kesehatan akar tanpa peralatan rumit. Mungkin sekian presentasi kami terkait dengan proyek kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.